Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Indonesia bersama 5 negara lainnya, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, pada 8 Agustus 1967 silam, tepatnya di Bangkok, Thailand, menginisiasikan sebuah wadah perserikatan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang disebut ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Di awal terbentuknya, organisasi ini memiliki 3 pilar atas dasar kepentingan bersama di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah lambang ASEAN. Secara politik, ASEAN ditujukan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, dan tentu saja bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnahan massal. Sedangkan secara ekonomi, ASEAN ditujukan untuk membangun kerjasama perdagangan, investasi, ketenaga kerjaan, pemberantasan kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pembangunan kawasan negara-negara ASEAN. Sementara dalam pilar budaya berorientasi pada penguatan demokrasi, HAM, dan pemberantasan narkoba. ASEAN memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan di negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya pengaruhnya terhadap interaksi keruangan di negara-negara anggota ASEAN. Berdasarkan letak geografis, posisi negara-negara ASEAN terletak di antara dua belah samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, diapit juga oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Adapun dari sisi letak astronomis atau letak koordinat, mengacu pada garis lintang, sebagian negara-negara ASEAN berada di wilayah iklim tropis dan subtropis lainnya. Perbedaan iklim ini berpengaruh juga pada pola interaksi dari masyarakat. Ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama antara negara-negara ASEAN, yaitu adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam, adanya persamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografisnya. Di samping itu, ada juga faktor penghambat terbentuknya kerjasama, antara lain adanya perbedaan ideologi, adanya konflik dan peperangan, adanya kebijakan yang protektif, dan adanya perbedaan kepentingan setiap negara. Pengaruh interaksi negara ASEAN di bidang ekonomi. Ada dua pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN, yaitu yang pertama adalah terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang diwujudkan sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015. Yang kedua, terbentuknya AFTA dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura 18 Januari 1992, Indonesia bersama 5 negara anggota ASEAN lainnya, yakni Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura, berhasil melahirkan kesepakatan yang disebut AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA lahir sebagai kesepakatan bersama untuk mendukung perdagangan bebas di kawasan regional ASEAN dengan tujuan strategis untuk meningkatkan keunggulan komparatif negara ASEAN sebagai satu unit produksi tunggal dan juga sebagai pasar tunggal. Pengaruh interaksi negara ASEAN bidang sosial budaya. Jika melihat dari pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial, maka ada dua, yaitu munculnya pertentangan sosial yang diakibatkan sebuah perbedaan sosial seperti status sosial dan kondisi masyarakat yang berbeda dan hidup berdampingan. Interaksi sosial yang masih bercampur dengan sekat-sekat kepentingan yang menimbulkan masalah kemanusiaan. Sejak konferensi ASEAN di kota Hue, Vietnam yang mengusung tema kebudayaan, maka sudah banyak kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dalam bidang kebudayaan, di mana kegiatan tersebut antara lain pembangunan kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN,
dan jaringan kota kuno ASEAN. Selain itu, dalam interaksi dalam bidang budaya ini juga bertujuan sebagai cara mendapatkan devisa dari sektor pariwisata. Pengaruh interaksi negara ASEAN di bidang politik. Salah satu dampak dari perubahan interaksi antar ruang adalah pada kehidupan politik. Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan, antara lain adanya sengketa perbatasan wilayah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN. Contohnya, Pulau Natuna yang diklaim oleh Tiongkok dan Pulau Sipadan dan Legitan diklaim oleh Malaysia. Dengan adanya kasus klaim Pulau Sipadan dan Legitan oleh Malaysia menjadi sebuah pembelajaran agar Indonesia lebih baik dalam aspek ketertiban dan ketegasan dalam melakukan inventarisasi batas wilayah terutama di pulau-pulau terluar Indonesia. Pengaruh interaksi negara ASEAN di bidang pendidikan. Dalam menghadapi MEA, seluruh negara ASEAN berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan, di mana hal yang dititik beratkan adalah kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten, sehingga mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Interaksi dalam bidang pendidikan juga diperuntukkan mempermudah pelajar di negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti mengakses informasi dan belajar dengan menggunakan metode dan objek pelajaran serta guru-guru yang kompeten. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.